Go. Oke, selamat malam Mas Robert. Selamat malam Mas. Iya, kita ketemu lagi hari ini di sebuah pemakaman umum. Kami ingin menggali lagi pengalaman Mas Robert sebagai seorang sopir ambulan yang membawa jenazah sakit terus meninggal karena laka dan lain sebagainya begitu. Ada beberapa pengalaman barangkali yang belum tereksplor tersampaikan kepada kita semuanya. Saya ingin Mas Gogot sedikit membuka kira-kira pengalaman itu seperti apa, Mas Gogot, yang berbau mistis dan sebagainya. Jadi apa tuh namanya, pengalaman-pengalaman yang belum sempat diceritakan gitu. Kira-kira apa yang seingat Mas Gogot itu, misalnya pas membawa apa tuh namanya pasien laka dan lain sebagainya. Kalau yang baru-baru ini Mas, yang saya alami itu saya berangkat tengah malam, dini hari, jamnya kok kurang lebihnya jam berapa saya kurang tahu ya Mas. Cuman giliran pulang, saya kan sendiri, cuman di samping sebelah kiri tempat duduk saya ini terasa ada orang. Cuman perasaan takut, perasaan ini pasti ada. Cuman ini Mas, saya tengok sekali tidak ada, tapi giliran kita lihat ke depan, perasaan tuh ada orang. Setiap kali lihat tidak ada, tapi perasaan tuh ada. Nah gitu ya. Itu Iya. sekitar berapa menit Mas Gogot kejadian kayak gitu? Berapa menitnya kurang tahu Mas, cuman ya terasa agak lama. Itu ya. Perasaan waktu itu terasa berhenti kalau seperti itu. Itu di mana Mas? Kejadian di daerah wilayah sini Tuban aja. Oh ya, wilayah sini aja. Iya. Ya. Kalau misalkan Mas Gogot kan sering berinteraksi dengan sopir-sopir ambulan yang lainnya gitu. Yang paling ekstrim apa yang pernah panjenengan dengar gitu? Yang paling terekstrim ya sama Mas, kejadian seperti itu sama temen itu sering terjadi. Cuman kan kadang kita itu ya mohon maaf ditanyain sama orang itu kita tutup-tutupin Mas. Kalau kejadian seperti itu sering Mas, cuman kan kita niatnya itu bekerja, kerjaan kita mau gimana lagi. Terus kadang itu kan kalau kita sudah capek Mas, tidur itu kan perjalanan jauh misalkan ya, kita kan tidur pasti di kendaraan. Itu sering Mas, ibaratnya ya, ibaratnya pernah lah tidur di kendaraan. Iya, tidur itu terasa ada yang bangunin, tapi giliran kita bangun itu enggak ada. Tapi hal-hal seperti itu mungkin dianggap malah sudah ada apa-apa begitu ya Mas ya. Soalnya kan sudah kita terasa capek Mas, perjalanan jauh. Yang kemarin itu saya nganter ke daerah Jawa Barat. Saya kan pulang naik tol dari Cirebon. Setelah dari Cirebon itu berjalan kurang lebih di kilometer berapa saya kurang hafal Mas. Itu saya tidur. Terasa ada yang bangunin. Bahkan ya terasa emang ada yang bangunin, kayak orang kita tidur terus kayak dibangunin orang itu Mas. Itu sering kayak gitu. Ketika pas tertidur seolah-olah dibangunkan orang begitu ya. Iya. Tapi nggak sampai kelihatan ya wajahnya gitu, enggak ya? Enggak. Ya. Itu perasaannya itu kayak misalnya kayak dijawil atau gimana Mas? Terasa Mas, terasa dipegang Mbak itu. Terasa dipegang. Terasa. Bener-bener seberapa sering kejadian kayak gitu Mas Gogot? Ya kalau dibilang berapa kalinya kita kan udah pernah ngitungin. Cuman kan soalnya kan kita kan sudah ibaratnya sudah terbiasa seperti itu, mau bagaimana lagi kan, karena udah bagian tanggung jawab profesi. Kan?
Kalau model semacam kayak penampakan begitu, teman-temannya Mas Gokot ada nggak yang pernah sharing begitu? Barangkali kan teman-temannya sesama supir ambulan kan kadang di kota lain Iya. juga ada gitu. Gimana itu Mas? Kalau di tempat yang lain itu pernah katanya Mas, orang ini ya, katanya tuh ya pernah kayak dikeliatin, ya mohon maaf misalnya kayak pocong, itu juga pernah kejadian seperti itu. Alhamdulillah kalau Mas Gokot sendiri nggak pernah kalau sampai pocong ya. Enggak Mas, Udah ya, kalau bisa ya jangan. karena prinsipnya juga sebenarnya sama-sama takut ya. Iya. Siapa yang nggak takut ya Mas? Iya ya? Mas, kalau perasaan takut itu pasti ada Mas. Iya, iya. Kalau Mas Gokot pernah nggak masuk ke semacam apa ya, kamar jenazah gitu? Sering Mas. Sering. Iya. Oh, itu dalam rangka untuk Iya kan pekerjaan kamar sopir ambulans sama kamar jenazah itu selalu bersamaan Mas. Jadi kalau misalkan jenazah keluar dari kamar jenazah, ya kita kadang ya membantu yang ngerawat jenazah. Iya. Dalam waktu ya maksudnya kalau sudah ini kan yang dorong, kadang kan kita bantu dorong keluarin jenazahnya dari kamar jenazahnya itu. Iya. Terus begini Mas, kalau di kamar jenazah itu kan ada AC-nya ya? Ada AC-nya nggak kira-kira? Nggak ada Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah kadang kita kalau misalnya di tempat-tempat tertentu yang kemudian energi apa ya, gaib dan lain sebagainya itu kan kadang terasa kayak Iya. bulu kuduk berdiri gitu ya. Kalau di kamar jenazah seperti apa Mas Gokot? Kalau di kamar jenazah itu kalau memang dari tempatnya ya sekarang sama yang dulu beda jauh Mas. Kalau dulu kan kesannya suram, kalau sekarang sudah tidak ada kesan suram itu, tapi kalau rasa kadang seperti itu ada, pasti ada Mas seperti itu. Soalnya kan ya mohon maaf, bagaimanapun itu memang tempatnya Iya. seperti itu gitu. Kadang biasanya paling banyak ada berapa orang meninggal sih di satu tempat kamar jenazah gitu? Yang ramai itu pas bulan Juli waktu yang COVID itu Mas. Iya. Kalau itu ditaruh kamar jenazah itu bahkan sampai 10 pernah. 10 jenazah. Laki perempuan ya? Iya. Itu Mas, apa tuh namanya, rata-rata ini kalau kita berbicara orang yang meninggal ditaruh di kamar jenazah gitu, sepengetahuan Mas Gokot itu selama ini penyebab mereka meninggal tuh kebanyakan soal apa menurut Mas Gokot dari pengalamannya ini? Dari penyakit Mas. Penyakit? Iya. Kalau di tempat saya itu kalau ya bukannya kita mau mendahului enggak ya Mas, ya mohon maaf istilahnya. Di bulan pertama kalau setiap hari Jumat itu misalkan ada laka masuk, kemungkinan besar ya istilahnya 70% itu biasanya nanti ke belakangnya itu pasti rame. Sebentar, jadi misalnya ada laka, Iya. itu seolah-olah menjadi pertanda bahwa akan disusul dengan Iya, pasti ada lagi. Berarti bener dong Mas, misalnya kayak di kampung-kampung gitu kan ada nih yang mempercayai bahwa ketika ada orang mati di hari sekian biasanya dia akan menarik atau mengajak yang lainnya. Nah di rumah sakit juga ada kejadian kayak gitu berarti ya? Maksudnya itu tidak terjadi pada hari tapi ketika ada peristiwa laka begitu ya? Kemungkinan seperti itu ya ada Mas, cuman kan gimana ya, kita kan istilahnya berbeda. Konteksnya Iya. berbeda barangkali ya. Maksudnya laka, ketika terjadi laka selanjutnya juga laka banyak gitu atau gimana? Laka Mas yang pasti masuk. Iya. Nah Mas, ketika kemudian apa tuh namanya laka gitu ya, pernah nggak melihat jenengan sebagai seorang sopir ambulan, pernah nggak melihat proses nyuci mayat, nyuci jenazah gitu?
Kalau prosesnya istilahnya kita ini ya mas, sebenarnya kalau di SOP itu kan nggak boleh mas. Kita cuman kan ya mohon maaf ya kadang kita juga pengen tahu prosesnya seperti apa, seperti itu. Iya. Soalnya kan itu kan sebenarnya kan itu istilahnya kan interan dari kamar jenazah saja kan. Kalau sesuai dengan kita bicara SOP kita itu kita dilarang. Dilarang ya. Ya, soalnya yang boleh tahu itu kan dari kamar jenazah sendiri sama pihak keluarga. Oh, Mas Kokot kalau melihat keluarga korban menangis begitu ya, ada nggak satu peristiwa tertentu gitu yang kemudian sampai benar-benar Mas Kokot ikut terharu, terus sampai apa ya ingin meneteskan air mata, basa Jawane merabak begitu, itu peristiwa apa mas? Kalau seperti itu kalau misalkan ini mas, ya mohon maaf kalau dia itu istilahnya mohon maaf anak tunggal, terus istilahnya orang tuanya sudah istilahnya tidak ada yang diharapkan itu mas, kadang itu saya merasakan ikut ternyuh, istilahnya ikut sedih lah. Jadi yang anak tunggal itu dia masih hidup, tapi ayah ibunya Enggak, yang meninggal ini anaknya misalkan. meninggal itu Iya, anaknya. itu yang kadang itu saya kembalikan ke diri saya misalkan Meh danio Iya. rasanya koyo opo Seperti gitu itu, ya, Mas. Mas, ya. apalagi kalau kejadian itu misalkan anak kecil mas, terus saya langsung keingat yang di rumah. Seperti itulah kadang itu. Kan bolak-balik melihat anak kecil yang meninggal Iya. kayak gitu ya. Seberapa mas dukanya kira-kira jenengan melihat ngawasi ayah ibunya gitu mas, sampai sehisteris apa gitu. Ya kalau seperti itu udah bisa kita ini mas, soalnya kan kita kan Ada yang pingsan juga barangkali. orang tuanya Ah, sering mas seperti itu. pingsan Iya. ya. Nangis histeris, pingsan, ibaratnya pasti mas itu. Dan mungkin itu butuh waktu ya mas Iya. ya. Kadang mungkin sebagian kesadarannya hingga sampai hilang Iya. gitu ya. Beberapa hari baru balik gitu. Ya gimana wong anak satu-satunya barangkali seperti ya, itu. Mas, ya. Oke. Kalau misalnya dalam waktu seminggu begitu Mas Gogol, biasanya jenazah itu kalau pas normal-normalnya gitu, mayat sekitar ada berapa sih kalau seminggu? Kalau itu kita nggak bisa pastikan, Eh, cuman ibaratnya kalau kita hitung hari ya mas, eh, 1 tahun itu kan 380 68 kurang lebih segitulah. Itu per hari kalau kita ambil rata-rata, kita ambil 1 tahun ya mas, itu kita bagi kurang lebih sekitar ada 4 jenazah per harinya. per hari sekitar ada 4 jenazah ya. Dan setelah kita ketemu kapan hari, Mas Gogol paling jauh ngantar kemana lagi jenazah? Kemarin terakhir ke Tasik ini mas, yang Tasik. Tasik. Iya, Itu korban apa mas? yang Tasik ini meninggalnya bukan dari rumah sakit mas. Rumah sakit kita bukan, dari salah satu PKM di wilayah sini. PKM. Iya, PKM itu apa? puskesmas. Oh, di puskesmas terus dirujuk kemudian Enggak, meninggalnya di puskesmas. eh, Cuman kan untuk kendaraan transportasinya mobil jenazah ini minta ke rumah sakit kita. oke. Nah, butuh berapa lama perjalanan Tasik sini Tasik? Tasik sini kurang lebih 10 jam mas. Itu Mas Gogol bawa sopir cadangan nggak? Kita sendiri. Sendiri ya? Iya, Ada keluarga kan tadi ya? keluarga ada. Oh gitu. Mas, aku pengen tahu deh, kalau misalnya kan keluarga ini kan orang yang dia lagi benar-benar susah karena Iya. orang yang disayangi meninggal Iya. gitu. Komunikasinya dengan Mas Gogot itu seputar apa biasanya di dalam ambulans sambil jalan gitu? Ya mungkin kalau seperti itu kita ini mas,
istilahnya ya ikut berbelasungkawa sholat keluarga, dan itu keluarga ya kita bicara ya kita doakan. Kasihan kalau misalkan kalau kita tangisi ya, tapi ya kita manusiawi, mau bagaimana mas, itu namanya orang susah kan, mau kita ikut kasih keterangan bagaimanapun juga kadang itu orangnya ya tetap tidak Iya, bisa menerima mas, butuh waktu sih, butuh Mas. waktu memang. Tapi yang biasanya sering nungguin di mobil itu jenazah itu laki-laki apa perempuan mas? Rasa sama aja mas, nggak bisa ini, Oh, gitu. soalnya kan orang tua. Tapi lebih dari satu biasanya nungguin atau satu ya? Kalau rata-rata biasanya lebih dari satu Lebih orang. dari satu ya. Dan Mas Gogot sebenarnya tetap pengen berusaha memberikan semacam kayak pelipur lara Iya. gitulah sebagai wujud atensi rasa berduka begitu ya mas Iya ya. benar. Tapi kendati demikian tetap yang namanya orang kehilangan yang disayangi ya mas Iya ya. benar. Ya waktu lah sebenarnya. Iya. Oke. Sebagai seorang sopir ambulan nggak pernah diprotes sama istri dan anak-anak, jarang di rumah, papa ya jarang di rumah, kayak gitu gimana mas? Ya kalau seperti itu sebenarnya ya pernah saja mas. Soalnya kan bagaimanapun juga kan kita kan tidak mengenal waktu mas. Iya iya. Mungkin ibaratnya sekarang kita bisa ketemu mas, mungkin 1 menit lagi, berapa menit lagi, kadang kita ditelepon, kita langsung berangkat kemana, kita kan juga tidak tahu tujuan kita mau kemana. Kalau misalnya disuruh gantikan sopir ambulan lain gimana, kan mas Gogot misalnya lagi pas ada acara keluarga Iya. gitu. Ya sudah konsekuensi kita, Oh, ya kita kalau misalkan bisa kita ya harus berangkat mas, harus siap. gitu ya mas. Iya. Ibaratnya waktu kumpul sama keluarga dan anak sangat minim sebenarnya ya mas. Sebenarnya kalau kita bicara terbuka mas, Heeh. ya memang berkurang mas, soalnya kan ya mohon maaf, saya sendiri dengan keluarga saya kan berjauhan, saya kan Iya, LDR, jarak jauh jarak ya. jauh soalnya saya. Kecuali satu kota begitu ya, setiap hari bisa sering ketemu Iya. gitu. Mas Gogot di Tuban ngekos kan ya? Iya, saya ngekos di Tuban, sedangkan keluarga saya sendiri kan di kampung sana mas.